Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, di sini kami akan memaparkan materi tentang pelaksanaan pendidikan inklusi dalam bidang evaluasi pelaksanaan. Namun, sebelum kami lanjut ke pemaparan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Nimade Sri Widyasari Dewi dengan NIM 2411031346. Perkenalkan, nama saya Niputu Novayanti dengan NIM 2411031205. Perkenalkan, nama saya Niputu Sasmita Dewi dengan NIM 2411031284. Perkenalkan, nama saya Nimade Suryani dengan NIM 2411031048. Baik, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada definisi pendidikan inklusif, yang kedua ada definisi evaluasi dan tujuan evaluasi, yang ketiga ada evaluasi pelaksanaan, yang keempat ada prinsip-prinsip evaluasi pelaksanaan, yang kelima ada model evaluasi pelaksanaan, dan yang terakhir ada kriteria evaluasi pelaksanaan. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Masuk ke materi yang pertama, apa itu pendidikan inklusi? Jadi, pendidikan inklusi merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus, tanpa memandang latar belakang, baik kondisi maupun karakter mereka. Pendidikan inklusif menekankan pentingnya kerjasama antara guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang selanjutnya itu ada apa itu evaluasi. Evaluasi dan penilaian yang adil dalam pendidikan inklusif berarti menciptakan lingkungan yang akomodatif dan menyesuaikan proses evaluasi dengan kebutuhan dan karakteristik individu pada setiap peserta didik. Hal ini melibatkan penggunaan metode, alat penilaian yang fleksibel, aksesibel, dan responsif terhadap keragaman peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau hambatan belajar. Nah, dengan demikian, evaluasi dan penilaian ini tidak hanya mengukur pengetahuan akademik, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor lain seperti kemampuan adaptif, keterampilan sosial, dan perkembangan pribadi. Yang selanjutnya ada tujuan dari evaluasi. Evaluasi memiliki tujuan-tujuan tertentu, seperti mengetahui seberapa jauh pemahaman anak, mengetahui efektivitas metode-metode pembelajaran, merangsang peserta didik dengan memberikan stimulus yang dapat membuat mereka tertarik dengan pembelajaran, dan mencari dan menemukan faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan serta perkembangan pola pikir peserta didik. Lalu selanjutnya ada materi evaluasi pelaksanaan. Nah, evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan dan kinerja satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusif yang memenuhi standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Nah, dalam evaluasi pelaksanaan ada prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama yaitu ada integratif. Integratif dalam evaluasi pembelajaran yang inklusif merujuk pada pendekatan penilaian yang menggabungkan berbagai aspek atau dimensi perkembangan peserta didik secara holistik. Kemudian ada objektif. Dalam konteks pembelajaran inklusif, evaluasi yang objektif berarti bahwa semua siswa tanpa terkecuali dinilai berdasarkan standar yang sama. Meskipun mereka memiliki kebutuhan khusus atau cara belajar yang berbeda. Kemudian ada komprehensif. Komprehensif dalam evaluasi pembelajaran yang inklusif berarti penilaian yang mencakup seluruh aspek
perkembangan dan pencapaian siswa secara holistik. Lalu ada prinsip efisiensi. Evaluasi yang efisien dalam pembelajaran inklusif memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat dievaluasi dengan cara yang sesuai dengan cara belajar mereka, tanpa memerlukan waktu dan sumber daya yang berlebihan. Kemudian ada berkala. Evaluasi berkala berarti penilaian yang dilakukan secara teratur dan terjadwal dalam periode waktu tertentu, baik itu harian, mingguan, atau bulanan. Terakhir, ada prinsip berkelanjutan. Evaluasi berkelanjutan mengacu pada proses penilaian yang tidak berhenti pada satu titik waktu saja, melainkan terus dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Materi berikutnya yaitu model CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi di satuan pendidikan merupakan efektivitas satuan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi PDBK sebagai hasil pengukuran terhadap peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Evaluasi kegiatan pelaksanaan pendidikan inklusi dapat menggunakan model CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk, yang mencakup sebagai berikut. Yang pertama yaitu konteks evaluasi, merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program, kebutuhan yang belum dipenuhi, karakteristik populasi, dan sampel dari individu yang dilayani, dan tujuan program. Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program. Yang kedua yaitu input evaluasi, membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Informasi yang terkumpul selama tahap penilaian hendaknya digunakan untuk menentukan sumber dan strategi di dalam keterbatasan dan hambatan yang ada. Yang ketiga yaitu proses evaluasi, digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program, dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Pada dasarnya, evaluasi proses untuk mengetahui sejauh mana rencana yang telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Kemudian yang terakhir ada produk evaluasi, merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi, proses diharapkan dapat membantu untuk membuat keputusan yang berkenan dengan berkelanjutan. Hasil maupun modifikasi program, karena data yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah program diteruskan, dimodifikasi, atau dihentikan. Kriteria-kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi pendidikan inklusi merujuk pada berbagai aspek yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu sistem pendidikan mampu menyediakan kesempatan yang adil bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ada beberapa kriteria-kriteria evaluasi. Yang pertama ada aksesibilitas, merujuk kepada evaluasi fasilitas pendidikan, baik fisik maupun kurikuler, dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, atau sensori. Yang kedua ada ketersediaan sumber daya, menilai ketersediaan dan kualitas sumber daya yang mendukung pendidikan inklusi seperti tenaga pengajar terlatih, alat bantu, materi pembelajaran yang adaptif, dan dukungan psikososial. Selanjutnya ada penyusunan kurikulum yang adaptif, mengukur sejauh mana kurikulum dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan siswa, termasuk dengan memberikan alternatif cara belajar dan penilaian yang berbeda. Pengembangan keterampilan sosial. Evaluasi mengenai lingkungan inklusi mendukung perkembangan keterampilan sosial siswa,
baik melalui interaksi antar siswa dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan, maupun melalui program-program khusus. Selanjutnya ada partisipasi siswa, menilai sejauh mana semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dapat berpartisipasi secara aktif dalam semua aspek pembelajaran, baik secara akademik maupun sosial. Kriteria yang selanjutnya ada kerjasama antara guru, orang tua, dan profesional lainnya. Menilai sejauh mana kerjasama antara guru, orang tua, dan tenaga profesional lainnya seperti psikolog, terapis, atau spesialis pendidikan khusus dalam mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya ada pengawasan dan penilaian yang berkelanjutan. Menilai apakah ada sistem penilaian dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memantau perkembangan siswa dan mengidentifikasi kebutuhan lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan yang responsif dan tidak diskriminatif. Yang terakhir ada sikap terhadap keberagaman. Evaluasi mengenai sikap terhadap keberagaman dalam pendidikan inklusi telah tertanam dalam seluruh komunitas pendidikan, termasuk dalam hal penerimaan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Pentingnya evaluasi dan penilaian yang adil dalam pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan keadilan ataupun kesetaraan, tapi juga dengan dampak yang lebih luas terhadap pengembangan potensi setiap individu dan pencapaian tujuan pendidikan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang praktik, evaluasi, dan penilaian yang adil sangat penting bagi para pendidik dan pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan memastikan kesuksesan akademi bagi setiap peserta didik. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dari materi ataupun perkataan yang kami sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om, dan salam harmoni.